Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Alifa. Saya dari kelompok 3 mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Zandra Alifa, yang kedua Herunisa, dan yang ketiga adalah Marisa Indriani. Alur presentasi. Yang pertama, proses membaca, menjelaskan mengenai proses-proses membaca. Yang kedua, jenis membaca, menjelaskan mengenai jenis-jenis membaca. Proses membaca. Membaca merupakan suatu proses dari mulai mata terangsang oleh tulisan, bacaan maupun simbol tertulis sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca dapat dibayangkan sebagai berikut. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman, memahami bacaan, atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan respon tertampak, sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahir dalam bentuk tulisan atau lisan respon tampak. Menurut Harjasujana dan Mulyati, proses membaca ada 5 macam, yaitu proses psikologis, sensoris, perseptual, perkembangan, dan proses pengembangan keterampilan. A. Membaca sebagai suatu proses psikologis. Membaca dengan proses psikologis ialah membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Unsur psikologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain inteligensi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Halo semuanya, saya Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 21014211024 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai proses membaca. Jadi selanjutnya ada proses membaca sebagai suatu proses sensoris. Membaca dengan proses sensoris adalah membaca yang melibatkan syaraf otak sebagai fokus. Isyarat dan rangsangan masuk melalui telinga dan mata, sedangkan rangsangan huruf braille masuk lewat syaraf-syaraf jari. Proses membaca ini juga dipengaruhi berbagai faktor, misalnya kepenatan, kegelisahan, kebimbangan, dan rasa tidak percaya diri. Kemudian ada membaca sebagai suatu proses perseptual. Proses perseptual mempunyai ikatan erat dengan proses sensoris. Secara umum, persepsi dimulai dengan melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Namun demikian, dalam kegiatan membaca cukup memperhatikan pada indera penglihatan dan pendengar. Pada umumnya, orang sepakat bahwa persepsi itu mengandung stimulus asosiasi makna dan interpretasinya berdasarkan pengalaman tentang stimulus itu, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang. Menurut Vernon dalam Harjasujana 1997 halaman 15 mengatakan bahwa proses perseptual dalam membaca itu terdiri dari 4 bagian, yaitu kesadaran akan rangsangan visual, yang kedua kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klarifikasi umum kata-kata, yang ketiga klasifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata yang ada di dalam kelas umum, dan yang keempat identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Selanjutnya ada membaca sebagai suatu proses perkembangan. Membaca pada dasarnya merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hajat seseorang. Meski membaca merupakan proses perkembangan, geraknya tidaklah berada dalam jarak-jarak yang beraturan dan tidak perlu waktu tertentu. Dalam upaya mencamkan membaca sebagai proses perkembangan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu membaca merupakan sesuatu yang diajarkan dan bukan sesuatu yang terjadi secara insidental. Yang kedua, membaca merupakan suatu proses. Kemudian membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan.
Membaca merupakan latihan yang sangat kompleks dan sangat bergantung pada bermacam-macam faktor. Sifat perkembangannya antara lain keterampilan objektif perkembangan. Keterampilan membaca itu bersifat objektif karena dalam perkembangannya tidak tergantung pada materi, metode ataupun tingkatan-tingkatan akademis. Kemudian keterampilan itu mempunyai sifat berlanjut. Keterampilan itu biasa digeneralisasikan, artinya keterampilan itu bersifat tergeneralisasikan sehingga anak yang telah menguasai keterampilan tersebut dituntut untuk dapat meneruskan kapan saja dan di mana saja jika situasinya menghendaki penggeneralisasian itu. Kemudian ada jenis membaca. Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penjenisan yang didasarkan pada perbedaan tujuan yang hendak dicapai dikemukakan oleh Tarigan tahun 1987 halaman 12 hingga 13. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring. Disebut juga oral reading atau reading out loud, dan membaca dalam hati, silent reading. Kemudian penjelasannya yaitu membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang tepat untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis seperti pengenalan bentuk huruf dan huruf-huruf linguistik. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang bersifat pemahaman, maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang tepat untuk mencapai tujuan terkandung dalam keterampilan mekanis, seperti pengenalan bentuk huruf dan unsur-unsur linguistik. Sedangkan untuk mencapai tujuan bersifat pemahaman, maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Dalam garis besarnya, membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, membaca meliputi membaca survei atau survey reading, membaca sekilas atau skimming reading, dan membaca dangkal. Yang pertama, membaca survei. Nah, agar kita dapat membaca suatu buku dengan cepat dan sesuai dengan tujuan kita, maka kita harus mensurvei buku itu atau melakukan peninjauan terhadap buku itu. Survei atau prakata adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Dilakukan untuk mengenai organisasi dan ikhtisar umum yang akan dibaca dengan maksud untuk mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide penting, melihat susunan atau organisasi bahan bacaan tersebut, mendapatkan minat perhatian yang sesama terhadap bacaan, dan memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Membaca survei dapat dilakukan pada buku, artikel, bab, dan clipping. Selanjutnya, membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Nah, membaca sekilas mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mengenai topik bacaan, yang kedua, mengetahui pendapat orang lain, ketiga, mendapat pendapat orang lain dengan cepat, keempat, untuk penyegaran apa yang pernah dibaca, yang terakhir, menemukan bahan dalam perpustakaan. Selanjutnya yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal, yang bersifat lancar, yang tidak mendalam bahasa bacaan. Nah, membaca dangkal ini biasanya dilakukan demi kesenangan, untuk menghibur diri. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya cerpen. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah isi penggunaan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas
pada kegiatan membaca. Nah, yang termasuk kegiatan membaca ini yaitu yang pertama, membaca telaah isi atau disebut juga dengan content study reading. Yang kedua, membaca telaah bahasa atau linguistic study reading. Nah, membaca telaah isi. Dalam membaca telaah isi, itu menuntut adanya yang pertama ada ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta terampil dalam menangkap ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Nah, membaca telaah isi terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama membaca teliti, kedua membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Kemudian ada membaca telaah bahasa. Nah, membaca telaah bahasa ini mencakup 2. Yang pertama yaitu membaca bahasa asing. Tujuannya dalam tataran rendah adalah memperbesar daya kata atau increasing word power. Yang kedua, mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Dalam tataran yang lebih tinggi, tentu saja bertujuan mencapai kefasihan dalam berbahasa asing atau disebut juga dengan fluency. Yang kedua, membaca sastra atau literary reading. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir.